Oke, kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa. Cerita tentang sebuah komunitas unik yang bisa dibilang hidup di antara dua dunia yang sangat berbeda. Nah, pertanyaan besarnya kan ini, di zaman serba modern seperti sekarang, bisakah sebuah budaya yang sudah sangat tua, yang sangat kuno, itu bertahan? Dan inilah pertanyaan yang dihadapi langsung oleh masyarakat Baduy di Indonesia. Mereka ini sedang berjuang di tengah tekanan hebat dari dunia luar. Bayangkan ya, selama ratusan tahun, mereka ini sengaja hidup terisolasi, benar-benar memisahkan diri dari dunia luar. Tapi hari ini, isolasi itu bukan lagi sebuah pilihan. Mereka sekarang berada di persimpangan jalan. Oke, jadi apa saja sih tekanan-tekanan ini? Nah, bisa dibilang dunia modern itu datang mengepung mereka dari berbagai penjuru. Nggak bisa dihindari lagi. Yang pertama, datang dari dalam. Angka ini 0,84% ini adalah angka pertumbuhan populasi mereka setiap tahunnya. Kelihatannya kecil ya, tapi ini stabil dan artinya makin banyak orang butuh lahan. Sementara tanah leluhur mereka ya segitu-gitu aja, terbatas. Tekanan kedua, nah ini dia, pariwisata. Lihat saja angkanya. Puncaknya itu sampai lebih dari 42.000 orang di tahun 2019. Ini jumlah yang besar sekali. Sejak wilayah mereka dibuka, wisatawan itu benar-benar membanjiri. Tentu ini bawa uang, tapi di sisi lain juga membawa pengaruh dunia luar yang nggak bisa ditolak. Dan bukan cuma wisatawan, dunia modern itu benar-benar datang secara fisik. Ada jalan-jalan baru yang menghubungkan mereka ke kota. Tiba-tiba ada pasar modern dengan sistem uang tunai. Dan yang paling mengubah permainan, tentu saja e-commerce dan internet. Semua ini sekarang ada di depan mata mereka, di depan pintu rumah mereka. Nah, menghadapi semua gempuran ini, komunitas Baduy ternyata punya respons yang menarik. Mereka seakan terbagi menjadi dua kubu, dua kelompok, dengan cara bertahan hidup yang, wah, sangat berbeda satu sama lain. Di satu sisi, kita punya Baduy dalam. Mereka ini adalah benteng pertahanan terakhir, para penjaga tradisi yang paling teguh, yang memegang erat ajaran leluhur. Lalu, di sisi lain ada Baduy luar. Kalau Baduy dalam itu penjaga, Baduy luar ini lebih seperti navigator. Mereka nggak menolak perubahan begitu saja, tapi secara aktif mencari cara untuk beradaptasi dengan dunia modern. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Lihat deh, prinsipnya aja udah beda. Baduy dalam itu super ketat sama aturan leluhur yang namanya pikukuh. Sementara Baduy luar lebih fleksibel. Soal teknologi, Baduy dalam menolak hampir semuanya. Baduy luar, wah mereka pilih-pilih, bahkan udah pakai smartphone dan internet. Begitu juga soal pertanian dan ekonomi. Satu sisi sangat subsisten, sisi lainnya sudah masuk ke ekonomi pasar. Beda banget kan? Oke, itu kan aturannya. Sekarang pertanyaannya, gimana dampaknya di kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat lebih dalam strategi mereka untuk bertahan hidup yang ternyata penuh dilema sekaligus inovasi. Kita mulai dari Baduy dalam. Karena pilihan mereka sangat terbatas, mereka dihadapkan pada dilema yang serius. Untuk mencukupi kebutuhan pangan, mereka terpaksa memangkas masa istirahat lahan. Dulu itu 7 tahun, sekarang bisa cuma 3 tahun. Risikonya? Jelas, tanahnya bisa rusak dan ini mengancam panen mereka di masa depan. Ini pilihan yang sulit. Bandingkan dengan Baduy luar. Kontras banget, karena aturan mereka lebih fleksibel. Mereka bisa cari solusi lain. Mereka mulai membeli atau menyewa lahan di luar wilayah adat mereka sampai seluas 1.200 hektar. Jadi, mereka ekspansi keluar untuk memenuhi kebutuhan. Dan ini yang lebih gila lagi. Mereka nggak cuma bertani di luar, tapi juga terjun ke dunia digital. Mereka jualan kerajinan dan hasil tani di Shopee, di Tokopedia. Mereka pakai Instagram dan WhatsApp buat promosi. Bahkan, udah terima pembayaran pakai QRS. Bayangin, ada 6.000 nomor HP aktif yang terdaftar atas nama orang Baduy. Ini adalah sebuah lompatan yang luar biasa, sesuatu yang nggak mungkin terpikirkan oleh Baduy dalam. Dan kenapa mereka mau melakukan itu semua? Nah, lihat angka ini. 8 juta rupiah. Ini adalah penghasilan per bulan salah satu penjual online dari Baduy luar yang sukses. Tentu saja, ini jadi insentif ekonomi yang sangat kuat untuk beradaptasi kan? Siapa yang nggak tergiur? Oke, jadi mereka kelihatannya beda banget ya, Baduy dalam dan Baduy luar. Tapi ada satu hal yang sangat mendasar yang menyatukan mereka. Sebuah perekat yang kuat, yaitu sistem kepercayaan mereka.
Konsep ini namanya ekospiritualitas. Gampangnya gini, ini adalah sebuah kesadaran spiritual yang dalam di mana mereka merasa jadi bagian tak terpisahkan dari alam semesta. Ada rasa memiliki, rasa terhubung, dan saling bergantung dengan alam. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Bagi mereka, alam itu bukan sekedar sumber daya yang bisa dieksploitasi. Bukan, alam itu adalah makhluk suci, seperti kerabat sendiri yang harus dihormati dan dijaga. Nah, kepercayaan inilah yang jadi benang merahnya. Inilah alasan kenapa, meskipun Baduy luar sudah pakai smartphone dan jualan online, mereka tetap menolak pakai bajak atau pupuk kimia. Sama seperti Baduy dalam. Kenapa? Karena bagi mereka, alat-alat itu merusak ibu bumi. Jadi, koneksi spiritual mereka dengan tanah itu tetap jadi kompas utama, nggak peduli seberapa modern mereka. Oke, jadi kalau kita lihat dari jauh, apa sih kesimpulan dari semua ini? Apa artinya semua ini bagi orang Baduy dan mungkin juga bagi kita? Jadi, intinya begini, kita melihat ada dua strategi yang berbeda untuk bertahan hidup. Baduy dalam memilih untuk menolak perubahan demi menjaga kemurnian budaya, walaupun risikonya besar. Di sisi lain, Baduy luar memilih beradaptasi dengan ekonomi modern untuk memastikan mereka bisa terus hidup secara fisik. Tapi, kedua jalan ini sama-sama punya tantangan, dari risiko kemiskinan sampai risiko kehilangan jati diri atau asimilasi. Jadi ini bukan cerita tentang budaya yang pasrah dan sekarat, sama sekali bukan. Ini adalah cerita tentang perjuangan aktif di dua front yang berbeda. Kisah mereka pada akhirnya meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan yang sangat dalam. Seiring dunia yang terus berubah, apa sih sebetulnya arti melestarikan sebuah budaya? Apakah artinya membekukan budaya itu, menjaganya agar tetap sama persis seperti di masa lalu? Atau justru sebaliknya, memberinya ruang untuk bernafas, beradaptasi dan berevolusi agar bisa tetap relevan dan bertahan? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.